Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di suatu pagi di awal tahun 2020, Livia duduk di depan laptopnya, menatap dashboard penjualan yang kosong. Angka-angka yang biasanya menjadi kebanggaannya kini berubah menjadi sumber ketakutannya. Toko online-nya yang dulu sukses, kini sepi. Notifikasi pesanan yang biasanya berdenting setiap menit, kini sunyi. Di layar ponselnya, ada puluhan pesan WhatsApp dari supplier, karyawan, dan pelanggan yang bertanya-tanya. Hutang kepada vendor semakin menumpuk, kontrak endorse dibatalkan, dan lebih buruk lagi, kepercayaan dirinya runtuh. 3 tahun lalu, Livia memulai bisnis fashion online-nya dari nol. Ia membangun semuanya dengan kerja keras, belajar digital marketing sendiri, merancang produk, bahkan packing dan mengantar barang ke ekspedisi sendiri. Dalam 2 tahun, bisnisnya melejit. Dari hanya menjual beberapa lusin pakaian, ia berhasil menjual ribuan produk setiap bulan. Namun, pandemi melanda dunia, dan semuanya berubah. Dalam 3 bulan, omsetnya turun hampir 90%. Ia mencoba bertahan, tapi stok barang menumpuk di gudang, sementara tagihan terus berdatangan. Karyawan yang sudah seperti keluarga terpaksa ia rumahkan. Setiap malam, Livia menangis dalam diam. Ia takut mengecewakan orang tuanya. Ia takut dianggap gagal oleh teman-temannya. Ia takut menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia bangun dengan susah payah kini hancur. Hingga suatu malam, saat membuka galeri fotonya, ia menemukan video dirinya sendiri 3 tahun lalu. Dalam video itu, ia terlihat tersenyum sambil membawa tas besar penuh paket ke kantor pos. "Aku dulu memulai dari nol tanpa apa-apa," pikirnya. "Kenapa sekarang aku takut untuk mulai lagi?" Ia menulis 2 kata besar di secari kertas dan menempelkannya di dinding kamar. Titik nol. Karena inilah saatnya untuk mulai lagi. Di hari-hari setelah menyadari bahwa ia harus bangkit, Livia mulai mencari tahu. Ia membaca buku bisnis, mengikuti webinar gratis, dan berbincang dengan teman-teman pengusaha lain yang juga mengalami hal serupa. Ia menyadari satu hal penting. Di masa krisis, orang tidak mencari tren. Mereka mencari solusi. Saat pandemi, orang-orang lebih memilih pakaian rumahan yang nyaman daripada pakaian fashion yang glamor. Livia menyadari kesalahannya. Ia terlalu sibuk mengejar tren tanpa memahami perubahan kebutuhan pelanggan. Maka, ia mulai merancang ulang brandnya. Ia menyiapkan konsep baru, pakaian rumahan yang nyaman, minimalis, dan bisa digunakan sehari-hari. Bukan hanya itu, ia ingin memberikan dampak sosial. Sebagian keuntungan dari bisnisnya akan disalurkan untuk membantu para pekerja informal yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Namun, ada satu masalah. Ia tidak punya modal. Livia tahu ia tidak bisa mengandalkan pinjaman bank atau investor di situasi ini. Jadi, ia menggunakan strategi pre-order, membuka pesanan terlebih dahulu sebelum memproduksi barang. Ia mulai mengunggah desain baru di media sosialnya, menceritakan kisah kebangkitannya, dan menjelaskan konsep bisnisnya yang lebih peduli sosial. Tidak ada foto produk mewah, tidak ada gimmick marketing berlebihan, hanya kejujuran, dan keajaiban pun terjadi.
Pesanan mulai berdatangan, bukan hanya dari pelanggan lama, tapi juga dari orang-orang yang terinspirasi oleh ceritanya. Mereka tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut menyebarkan kisahnya. Dalam waktu 3 bulan, bisnisnya yang nyaris bangkrut kembali berjalan. Namun, perjalanan Livia tidak berjalan mulus begitu saja. Sebulan setelah bisnis barunya berjalan, ia menghadapi tantangan baru. Barang terlambat datang karena pabrik produksinya mengalami masalah. Pelanggan mulai komplain. Beberapa bahkan meminta refund. Livia hampir panik. Ini adalah mimpi buruk bagi pebisnis manapun. Tapi kali ini, ia tidak lari dari masalah. Alih-alih menghindar, ia memilih untuk jujur. Ia mengirim email dan pesan pribadi ke setiap pelanggan, menjelaskan masalah yang terjadi, meminta maaf, dan menawarkan solusi. Beberapa pelanggan kecewa, tapi banyak yang justru terkesan dengan transparansinya. Pelajaran terbesarnya, kepercayaan lebih penting dari sekadar menjual barang. Livia juga menyadari satu hal. Selama ini, ia membangun bisnis dengan pola pikir, "Aku harus sukses." Tapi kini, ia ingin membangun bisnis dengan pola pikir, "Aku ingin bermanfaat." Dan sejak saat itu, arah bisnisnya berubah. Ia mulai mengembangkan program pemberdayaan perempuan untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar bisnis online. Ia membuka kesempatan kerja bagi mantan karyawannya yang terkena PHK. Ia mengajak pelanggan untuk ikut berdonasi dalam setiap pembelian. Bisnisnya tidak hanya tumbuh, tapi memiliki makna lebih dalam. 2 tahun setelah jatuh bangun dari titik nol, Livia kini berdiri di panggung seminar, berbicara di depan ratusan anak muda yang ingin membangun bisnis. Ia bukan lagi pengusaha yang hanya mengejar angka. Ia adalah seseorang yang memahami arti sesungguhnya dari kesuksesan. Bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa besar dampak yang kita berikan. Bisnisnya kini tidak hanya sekadar toko online, tetapi sebuah gerakan sosial. Ia telah membantu lebih dari 100 ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan tambahan dari rumah. Ia telah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Tapi yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Di akhir setiap sesi seminar, Livia selalu mengulang kata-kata yang dulu menyelamatkannya. Kita semua pernah mengalami titik nol. Dan di titik nol itu, kita diberikan 2 pilihan, tetap terpuruk, atau bangkit dan menciptakan kembali diri kita sendiri. Jika kamu pernah gagal, ingatlah, itu bukan akhir. Itu adalah awal yang baru.